Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari, dan seluruh jemaat GB Gilgal Pondok Gede. Apa kabar semuanya? Saya harap selalu penuh sukacita, damai sejahtera, dan kita sama dalam lindungan Tuhan, sehat, kuat, siap beribadah ya untuk minggu pagi ini. Dan sebelumnya saya juga mau ngucapin selamat Hari Kartini untuk seluruh wanita di GB Gilgal, biar kita semua tetap menjadi wanita yang selalu menginspirasi buat orang lain, menjadi wanita yang kuat dan bijaksana. Saya percaya hadirat Tuhan memenuhi setiap kita yang saat ini sedang menyaksikan live di Instagram ataupun di Facebook. Dan walaupun saya sangat rindu sekali untuk beribadah bersama lagi seperti sebelum-sebelumnya, tapi kita tetap harus mengucap syukur kita masih bisa beribadah bersama walaupun secara online. Mari kita siapkan hati kita berdoa sebelum kita masuk dalam ibadah kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas pagi hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan Kau memberikan nafas kehidupan yang baru untuk kami dan memberikan kami kekuatan untuk menghadapi setiap hari kami. Sekarang kami mau mengikuti ibadah kami ini Tuhan, biar hadirat-Mu turun atas kami dimanapun kami berada, supaya hari ini kami bisa mendapat kekuatan yang baru, mendapatkan rema dari firman Tuhan yang akan kami dengarkan hari ini. Bertahtalah Tuhan atas ibadah kami ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Kami percaya dalam hadirat Tuhan kita akan penuh dengan sukacita. Dalam hadirat Tuhan kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera, dan dalam hadirat Tuhan kita pasti punya kekuatan yang baru setiap hari. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja.
Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Yes, Jesus, haleluya. Kami menyembah hanya Kau Tuhan, yang layak dipuji dan disembah. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu, Tuhan. Yes, Jesus, Kau yang layak terima segala pujian, Allah yang mulia. Kuduslah nama-Mu, haleluya. Kami datang padamu Tuhan dengan segenap hati kami, karena Engkaulah permata hati kami, karena Engkaulah satu-satunya, dan tidak ada yang bisa menggantikan-Mu dalam hidup kami. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Dengan senang hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Dengan senang hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku,
semakin indah bagimu. Bapa yang baik di dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat hari Minggu ini. Kami bersyukur kami ada dalam hadirat Tuhan, dan biarlah Tuhan bertata di atas setiap pujian kami, biarlah setiap pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Bapak, sebenarnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan kami hati yang subur, biar firman itu bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami, dan kami bisa melakukannya itu dalam keseharian kami ya Bapak. Terpujilah nama Bapa, urapi hamba-Mu, urapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Shalom Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Saya percaya saudara dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Kalau ada yang sakit, saya percaya Tuhan akan sembuhkan, Tuhan akan memberikan jalan yang keluar yang terbaik. Dan pagi ini saudara, saya akan sharing firman Tuhan. Temanya adalah God's perspective atau perspektif Tuhan atau cara Tuhan memandang. Mari kita buka Alkitab kita di 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 sampai ke-18. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 sampai ke-18. Saya akan bacakan buat saudara. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara, Alkitab juga ajarkan bahwa hidup kita ini, ya, tubuh kita jasmani ini semakin hari semakin turun, semakin merosot. Itu artinya kita semakin tua, mungkin kekuatan kita juga semakin menurun, kesehatan kita juga semakin menurun. Nah, sebab itu kita seperti saya juga, saya berpikir bahwa kayaknya kemarin saya masih muda, masih umur 18 tahun. Hari ini umurnya udah 38, udah hampir 40. Wah, ya kan saya semakin tua. Mungkin saudara juga berpikir yang sama. Mungkin kemarin masih remaja, sekarang udah berkeluarga, punya anak 2. Nah, kita juga menjelaskan hal itu. Tetapi kabar baiknya adalah saudara mesti tahu bahwa orang yang bergaul akrab dengan Tuhan, orang yang bergaul intim sama Tuhan, manusia rohnya semakin kuat, dari sehari ke sehari diperbaharui. Karakternya juga semakin serupa dengan Kristus. Cara kita berpikir, cara kita memandang, itu juga serupa dengan Kristus. Amin saudara. Ayat yang ke-17 berkata begini, saya bahas satu-satu. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Saudara, yang menulis ini adalah Rasul Paulus. Tahukah saudara bahwa Rasul Paulus itu mengalami penderitaan yang sangat berat ketika dia melayani Tuhan. Rasul Paulus itu disiksa, didera, dimasukkan ke penjara, dijebloskan ke penjara berkali-kali. Bahkan ditulis bahwa dia dicambuk 5 kali. Setiap kali dicambuk 40 orang 1. Sudah tahu begitu beratnya penderitaan Paulus pada saat itu. Tapi Paulus berkata bahwa penderitaan yang hari ini dia kerjakan, yang ia alami adalah penderitaan yang ringan. Kenapa Paulus berkata demikian? Karena dia tahu bahwa penderitaan itu mengerjakan kemuliaan yang kekal. Dia melihat bahwa penderitaan yang saat ini, dia melihat bahwa jauh ke depan, bahwa apa yang saat ini dia alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dia kerjakan, yang akan dia terima suatu saat nanti. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah dalam pelayanan kita sudah mengalami disiksa seperti Paulus? Dan kita harus bisa memandang seperti Paulus bahwa apa yang kita alami, penderitaan apapun yang kita alami saat ini, Tuhan akan memberikan kemuliaan lebih besar nanti dibanding apa yang kita alami hari ini. Dan yang ketiga, ayat 18 berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan,
mengabaikan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara, mari kita belajar untuk memandang sesuatu yang kekal, bukan yang sementara. Kalau saya tanya sekarang kepada saudara, masalah yang kita alami hari ini, apapun masalah kita, itu sementara atau kekal? Pasti sementara. Karena masalah kita pasti akan berhenti, pasti akan selesai. Ya, wabah corona yang hari ini terjadi di Indonesia, di seluruh dunia, itu sementara atau kekal? Saya percaya itu juga sementara. Gak usah khawatir sama hal-hal yang sementara, gak usah fokus sama hal-hal yang masalah yang sementara, fokus sama hal yang kekal. Krisis ekonomi yang hari ini terjadi di Indonesia, mungkin kita juga terpengaruh. Mungkin hari-hari ini keuangan kita menipis, saldo kita menipis. Saya mau tanya, saldo yang menipis itu sementara atau kekal? Sementara, nggak ada yang kekal. Suatu saat saudara, Tuhan pasti akan memberkati kita sesuatu kemuliaan yang kekal. Amin saudara. Haleluya. Saudara, mari kita buka satu ayat lagi sebagai analogi dari dasar yang tadi. Saya ajak kita buka Markus 10 ayat 46 sampai ayat yang ke-52. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Judulnya Yesus menyembuhkan Bartimeus. Saya akan bacakan buat saudara. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus, orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil kau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau hendak supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan kau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara, ceritanya bahwa Yesus lagi jalan-jalan ke kota Yeriko. Dia hendak memberitakan Injil di sana, hendak melakukan pekerjaannya. Lalu ada seorang bernama Bartimeus. Bartimeus itu orang yang buta sejak lahir dan tinggal di pinggir kota Yeriko. Lalu ia mendengar bahwa Yesus lewat di kota Yeriko. Nah, satu hal yang saya catat di sini adalah ayat yang ke-47. Ketika didengarnya bahwa Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru. Kalau kita bahasa Indonesia bilang mulailah ia berseru, tetapi dalam bahasa Inggris, dalam King James Version bilang he began to cry out. Hal yang pertama yang saya catat adalah Bartimeus itu berseru atau dia cry out sama Tuhan. Nah, doa yang cry out ini, doa yang seperti ini adalah doa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Sudah tahu bahwa doa yang cry out itu doa yang menggetarkan hati Tuhan, lebih berharga dibanding doa yang indah, yang kata-katanya puitis, yang hafalan, yang mudah tersusun rapi. Karena apa? Karena doa yang cry out ini keluar dari keadaan yang tidak nyaman. Doa yang cry out ini pasti keluar dari keadaan yang tidak enak. Bartimeus pada saat itu adalah orang yang tidak punya harapan. Bartimeus itu buta dari kecil dan dia pengemis. Dia kerjanya cuma meminta-minta. Hidupnya benar-benar gak ada harapan. Pada saat itu ketika Yesus lewat, maka dia melihat bahwa ada harapan pada saat itu. Makanya dia berteriak-teriak kepada Tuhan, "Tuhan Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Doa yang cry out, itu doa yang menggetarkan hati Tuhan. Saudara, kenapa Tuhan itu suka memindahkan kita dari keadaan nyaman kepada keadaan yang tidak nyaman, atau zona nyaman kepada zona kekuatan? Kenapa?
Karena di zona nyaman, mungkin hidup kita enak, mungkin hidup kita senang, gak ada masalah. Tapi kita nggak bisa melihat mujizat Tuhan, kita nggak bisa melihat tangan Tuhan yang menolong kita. Tapi ketika Tuhan pindahkan kita ke zona kekuatan, maka hidup kita mungkin banyak pergumulan, banyak masalah, banyak hal-hal yang nggak enak. Tapi disitulah kita melihat Tuhan menolong kita. Disitulah kita lihat Tuhan melakukan mujizat dalam hidup kita. Sudah tahu bahwa dalam keadaan tidak nyaman, dalam keadaan tidak enak, maka kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Saudara, saya percaya bahwa setiap kita yang anak-anak yang dikasihi Tuhan, Tuhan sedang pindahkan kita dari yang nyaman ke tidak nyaman. Hari-hari ini saya percaya ada banyak orang yang juga dipindahkan Tuhan. Hari-hari ini ketika kita digoncangkan dengan corona, dengan krisis ekonomi, mungkin hari-hari ini kita sudah mulai berdoa dengan cry out sama Tuhan. Kita sudah mulai berdoa, Tuhan tolong, Tuhan berseru kepada Tuhan seperti Bartimeus dengan keadaan yang tidak ada harapan. Tapi saya percaya keadaan itu, keadaan yang sulit itu selalu membawa harapan, membawa mujizat, membawa kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita. Saya pelajari di Alkitab juga banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang dipindahkan Tuhan dari zona nyamannya kepada zona kekuatan, zona pergumulan. Ayub adalah orang yang bukan orang yang jahat. Ayub itu orang yang baik, orang yang saleh. Alkitab catat Ayub itu kenal Tuhan, dia beribadah sama Tuhan, dia mengasihi Tuhan hidupnya. Tapi Tuhan izinkan semuanya diambil dari Ayub. Ketika setan datang sama Tuhan, ya terang aja, semuanya ada, semuanya enak, Tuhan sediakan semuanya. Tapi Tuhan bilang ambil aja semuanya kecuali nyawanya Ayub, disayangkan sama Tuhan. Maka semua harta Ayub diambil, keluarganya diambil, semuanya habis sampai kesehatannya pun diambil. Nah, mulai saat itu ketika saudara baca di Alkitab bahwa mulai saat itu Ayub doanya cry out sama Tuhan. Ayub yang mungkin tadinya berdoa tapi dia berdoa dengan tenang, saat itu doanya dirubah dengan doa yang berseru sama Tuhan. Dia berseru-seru sama Tuhan setiap hari. Tapi Ayub tidak meninggalkan Tuhan. Saudara, kita tahu bahwa ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, ketika mungkin penderitaan terjadi dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Dan kita tahu bahwa akhir hidupnya Ayub, Tuhan memberkati dia 2 kali lipat, lebih lagi. Ketika Tuhan mengizinkan sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan pasti menggantikan semuanya dengan lebih baik dari hidup kita. Kita percaya bahwa Tuhan menolong dan mengasihi kita. Satu hal yang saya catat di Ayub 42 ayat 5. Ayub 42 ayat 5 berkata gini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Sudah tahu bahwa sebelum Ayub dalam pergumulan, sebelum Ayub diuji sama Tuhan, dia hanya bilang, hanya dari kata orang aku mendengar tentang engkau. Tetapi setelah dia mengalami ujian dari Tuhan, dia berkata, tetapi sekarang mataku sendiri yang memandang engkau. Saudara, mungkin dulu sebelum kita mengalami pengujian, sebelum kita mengalami pergumulan, kita dengar tentang Tuhan dari khotbah pendeta, dari kesaksian orang-orang. Oh, Tuhan itu baik, Tuhan itu sembuhkan saya, Tuhan berkati hidup saya, Tuhan pulihkan keluarga saya. Tapi kita hanya mendengar dari orang, kita hanya mendengar dari pendeta. Tapi ketika Tuhan izinkan kita masuk dalam pergumulan dan kita mengalami Tuhan, kita mengalami mujizat Tuhan dalam hidup kita, maka kita mungkin bisa berkata seperti Ayub, hari ini, sekarang, mataku sendiri yang memandang Tuhan. Kenapa? Karena kita mengalami Tuhan, karena kita mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup kita, karena Tuhan sendiri mengerjakan sesuatu yang besar dalam hidup kita. Jadi alami Tuhan, bukan hanya dari kata orang, dari kesaksian orang, tapi dari hidup kita sendiri. Itu yang dialami Ayub. Yang kedua, saudara, yang pertama tadi adalah cry out, yang kedua adalah percaya Tuhan dan waktunya Tuhan. Saudara, banyak kali kita yang percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita. Kita percaya Tuhan akan menyembuhkan kita. Kita percaya Tuhan sanggup memberkati hidup kita. Tapi kita nggak percaya Tuhan punya waktu sendiri. Kita nggak percaya waktunya Tuhan. Kita nggak sabar akan Tuhan, waktunya Tuhan menolong kita. Saudara, ketika kita berdoa sama Tuhan, seringkali doa kita langsung dijawab sama Tuhan, cepat. Iya. Tapi terkadang doa kita juga lama dijawabnya. Bukan berarti Tuhan nggak jawab,
tapi Tuhan punya waktu sendiri. Dan kita harus percaya sama waktunya Tuhan dalam menolong kita. Saudara, ketika kita sedang mengalami corona ini, mungkin kita berdoa setiap hari. Saya sendiri berdoa setiap pagi, siang, bahkan saya nggak berdoa buat diri saya sendiri, kadang-kadang lupa, tapi saya berdoa, Tuhan lepaskan bangsa ini dari corona. Mungkin ini pergumulan kita bersama-sama. Tapi mungkin kita lihat hari ini angkanya masih semakin bertambah. Itu bukan berarti Tuhan yang nggak mendengar doa kita, tapi Tuhan punya waktu sendiri, waktu yang terindah. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik dalam kehidupan kita. Secara pribadi juga saya banyak diuji dalam doa saya. Saya berdoa dan Tuhan belum jawab juga. Saya berdoa buat karir dalam pekerjaan, Tuhan juga jawabnya lumayan lama, saudara. Lama juga. Apalagi ketika saya berdoa untuk pasangan hidup, wah itu juga lama banget, saudara. Dari remaja, mungkin dari umur 15 tahun, Tuhan kasih pasangan hidup umur 36 tahun, saudara. Itu lama banget. Ya, mungkin paling lama di sini. Mungkin lebih lama dari gembala, rekor ini bisa pecahkan. Nah, saudara, saya tahu bahwa mungkin kalau hari ini saudara belum dapat pasangan hidup, pergumulan, ya mungkin saudara mau mecahin rekor saya. Tapi saya percaya Tuhan akan memberkati saudara di waktu yang tepat. Apapun yang menjadi pergumulan saudara, saudara pasti Tuhan akan menjawabnya di waktu yang tepat. Percayalah Tuhan, dan waktunya Tuhan, Tuhan akan memberikannya dalam kehidupan kita. Saudara, yang ketiga adalah keterbukaan. Ayat yang ke-50. Markus 10 ayat 50. Bartimeus berkata, lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan mendapatkan Yesus. Ayat 50 berkata, ia menanggalkan jubahnya. Saudara, ada yang tafsir yang berkata bahwa Bartimeus itu bukan sekedar buta, tapi dia juga kusta. Dia juga punya borok. Dia miskin dan kusta. Jadi di sekujur tubuhnya itu ada borok-borok kusta dan nanah-nanah. Saudara, pada saat itu ia menanggalkan jubahnya. Tanpa ada yang suruh, ia buka jubahnya. Saudara bisa bayangkan pada saat itu orang-orang melihat Bartimeus dengan segala borok-borok kusta dan nanah, dan itu adalah mungkin pemandangan yang menyijikkan, tapi dia buka semua di hadapan Tuhan, dan inilah hidupnya. Mungkin hari ini banyak dari kita yang punya dosa yang ada dalam hidup kita yang seperti borok-borok nanah yang kita nggak akui di hadapan Tuhan, yang kita belum buka di hadapan Tuhan, yang kita masih sembunyikan di hadapan Tuhan. Saya menyarankan saudara buka, karena keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Ketika saudara mengaku itu di hadapan Tuhan, walaupun itu seperti borok dan gak enak, tapi itulah waktu Tuhan untuk bisa memulihkan kita. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Yang terakhir, ini bonus yang keempat. Ayat yang ke-51 berkata, tanya Yesus padanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Saudara, ini Tuhan tanya sama Bartimeus. Lalu Bartimeus bilang, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Saudara, yang terakhir adalah mari kita minta sama Tuhan. Mari kita berdoa sama Tuhan supaya Tuhan membuka mata kita dan kita bisa melihat seperti yang Tuhan lihat. Seperti bagaimana cara Tuhan memandang. Ketika kita tahu bahwa kita memandang sesuatu yang gak sementara tetapi yang kekal, maka saya percaya hidup kita gak akan penuh dengan khawatir. Hidup kita gak akan penuh dengan ketakutan. Satu cerita ketika bujangnya Elisa melihat bahwa dia sedang dikepung sama pasukan Aram, maka dia ketakutan dan dia bilang sama Elisa, celakalah kita hari ini. Kenapa? Pasukan Aram yang banyak itu menyerbu kita. Tapi Elisa berkata, jangan khawatir, yang menyertai kita lebih banyak. Dan saat itu Elisa berdoa bahwa Tuhan bukakan matanya. Saat itu bujangnya melihat bahwa sekelilingnya adalah tentara Tuhan lebih banyak dibanding tentara Raja Aram. Ketika kita bisa melihat sesuatu yang gak kelihatan, yang kekal, maka kita percaya bahwa Tuhan yang lebih besar menyertai kita. Tuhan yang lebih besar, lebih daripada masalah kita, lebih dari apapun yang kita hadapi. Mari kita belajar. Yang pertama, berdoa, cry out sama Tuhan. Yang kedua, percaya Tuhan dan waktunya Tuhan. Yang ketiga, keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Yang keempat, meminta, berdoa kepada Tuhan supaya kita bisa melihat seperti apa yang Tuhan lihat. Saya selesai. Tuhan memberkati saudara.